kita akan belajar penggunaan kata-kata bersantai atau tidak melakukan apapun dalam bahasa Jepang. Kata yang pertama yang kita pelajari yaitu adalah guru-guru. Guru-guru itu artinya adalah rebahan ya. Jadi guru-guru itu biasanya digunakan untuk orang yang sedang menghabiskan waktu atau membuang-buang waktu untuk bermalas-malasan. Atau biasanya itu berbaring atau berguling-guling tidak jelas seperti itu ya. Jadi ketika kalian gabut, nggak ada kegiatan, itu bisa diartikan guru-guru atau rebahan. Untuk contoh penggunaan dalam kalimat yaitu contoh Kyou wa yasumi nanode atau Kyou wa yasumi desu kara ichinichi ju ie de guru-guru shite imasu. Yang artinya adalah hari ini karena libur, satu hari penuh bersantai di rumah atau satu hari penuh bermalas-malasan di rumah. Jadi penggunaan kalimatnya seperti itu ya. Nah, kata yang kedua mungkin yang akan kita pelajari adalah bura-bura ya. Bura-bura itu bisa diartikan berkeliling tanpa tujuan. Dalam bahasa Indonesia, bura-bura itu dapat digunakan untuk mengungkapkan keadaan atau kegiatan atau aktivitas berjalan-jalan atau berkeliling kota gitu ya, tapi tanpa ada suatu tujuan. Jadi intinya tujuannya itu cuma buat jalan-jalan seperti itu ya. Untuk contoh kalimatnya mungkin Kino Ponorogo no machi o bura-bura shite imashita, yang artinya adalah kemarin berjalan-jalan di kota Ponorogo. Jadi tujuannya itu cuma untuk berjalan-jalan, tapi nggak ada tujuan lain ya selain berjalan-jalan. Nah, kenapa D-nya dia menggunakan partikel o bukan D atau ni ya? Karena bura-bura shiteimasu atau bura-bura shimasu itu termasuk kata kerja perpindahan. Sedangkan kata kerja perpindahan itu kalau kalian sudah pernah belajar itu pasti menggunakan partikel o. Contoh sanpo shimasu, koeng o sanpo shimasu, berjalan-jalan di taman seperti itu ya. Koeng o bura-bura shimasu, berjalan-jalan di taman. Jadi sama ya penggunaannya. Jadi walaupun artinya di, tapi partikel yang digunakan adalah partikel o. Kata selanjutnya yang kita pelajari adalah non-biri. Mungkin kalau non-biri kalian sering dengar ya, atau sering kalian dengar entah itu di anime atau orang Jepang yang mengatakan. Kalau non-biri itu artinya adalah dengan santai ya. Jadi itu non-biri itu termasuk kata ibuan, dia itu mirip dengan totemo, sukoshi dan lain sebagainya itu. Jadi non-biri itu kata ibuan yang artinya adalah dengan santai. Non-biri digunakan untuk menyatakan gerakan atau tindakan yang dilakukan secara santai. Contoh, non-biri arukimasu, yang artinya adalah berjalan-jalan dengan santai. Seperti itu ya. Selanjutnya mungkin non-biri kurashimasu atau non-biri kurashiteimasu, yang artinya adalah menjalani hidup dengan santai. Jadi artinya non-biri itu adalah dengan santai. Seperti itu. Kata selanjutnya adalah gutara. Gutara itu artinya adalah malas. Gutara sendiri itu termasuk ke dalam nakeyoshi atau kata sifat bentuk na. Kalau untuk kata sifat bentuk na, untuk penggunaan kalimat atau penggunaan pada kalimat kalian harusnya sudah paham ya, karena mungkin kalian sudah belajar untuk penggunaan kata sifat bentuk na. Contoh saya bilang di sini ya, aitsu wa atau kare wa gutarana hito desu, yang artinya adalah dia adalah orang yang malas. Gutarana hito desu, orang yang malas, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaannya itu sama dengan kata sifat bentuk na, karena gutara sendiri memang kata sifat bentuk na ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah boketo suru. Boketo suru artinya adalah melamun ya. Ya, karena boketo suru itu juga kata kerja, jadi penggunaannya itu sama dengan kata kerja yang lainnya. Contoh, kare wa saki kara boketo shiteru daro, nanka atta kana. Jadi artinya adalah dia dari tadi sedang melamun loh. Mungkinkah ada sesuatu? Apakah ada sesuatu gitu ya. Jadi penggunanya sama sih kayak kata kerja pada umumnya ya. Atau mungkin kamu ngomong boketo suruna, jangan melamun, seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran sampai ini kita bahas itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.